Shalom, Yesus, saya bersyukur hari ini bisa menemui saudara-saudara semua yang dikasih Tuhan dimanapun berada, dalam keadaan sehat dan tak kekurangan apapun juga. Semua ini karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Saya akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum menyampaikan pesan Tuhan di channel Bukit Sion di kesaksian hidup saya yang ke-48 ini. Bapa yang baik dalam nama Yesus, Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah ini, waktu yang Kau berikan pada kami semua yang Kau kasih, dimanapun berada. Kami siap Bapa mendengarkan pesan-Mu hari ini. Biarlah Kau beri kami kemampuan untuk mengerti pesan-Mu hari ini dan melaksanakan, mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, ada dua tema. Yang pertama yaitu Trinitas ya. Lebih jelasnya ya, apa itu Trinitas. Dan tema yang kedua yaitu pesan Tuhan melalui kitab Habakuk ya. Kita mulai dulu di tema yang pertama. Yang pertama yaitu kita bicara tentang Trinitas ya, lebih dalam tentang Trinitas. Sudah sering ya kita mendengar khotbah tentang Trinitas ini, tapi tidak ada salahnya ya Tuhan mengingatkan kembali lebih dalam ya, lebih detail tentang Trinitas. Ya, kita tahu ya Trinitas itu adalah ketiga yang esa itu ya, yang sering kita dengar di sekolah, di pelajaran agama Kristen ya, saat kita masih SMP kita sudah diajarkan tentang Trinitas, yaitu ketiga yang esa yang merupakan satu kesatuan. Apa itu ketiga yang esa? Yaitu kita bicara tentang, kalau kita bicara tentang Trinitas ya, itu kita bicara tentang kebagaimanaan Tuhan ya, bukan keberapaan Tuhan. Tuhan itu tetap satu ya, tidak ada Tuhan tiga atau tiga menjadi satu, atau apa tuh pakai angka atau numerik, itu sebenarnya kurang tepat ya. Jadi itu kalau pakai angka 3 tapi 1 ya, itu numerik ya, itu kita nanti bicara keberapaan ya, itu kurang tepat ya. Jadi yang lebih tepat itu kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan ya. Meskipun kita tahu selama ini kita diajarkan bahwa Trinitas itu dari kata tri, yaitu 3. Tapi di tema kali ini kita lebih tepatnya bukan mengarah ke angka numerik ya, meskipun itu benar ya, tapi lebih tepatnya itu ke bagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan ya. Jadi kalau pakai angka itu nanti bisa salah paham ya, bisa salah mengerti dikira Tuhannya orang Kristen itu ada 3 ya. Jadi kita jangan lagi mengatakan 3 dalam 1, tapi kita mengatakannya itu bagaimana Tuhan itu dalam Bapa ya, bagaimana Tuhan itu dalam Anak, dan bagaimana Tuhan itu dalam Roh Kudus ya. Jadi kita belajar cara kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan ya.
ini mungkin ada perubahan sedikit ya, meskipun intinya sama, tapi penyebutannya itu bukan keberapaan lagi, keberapaan Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu bagaimana Tuhan dalam Bapa, bagaimana Tuhan dalam Anak, dan bagaimana Tuhan dalam Roh Kudus. Itu yang lebih tepat. Ya, jadi ada kata dalam Trinitas, ada kata Bapa, ada kata Anak, ada kata Roh Kudus. Kata anak ya dan kata Bapa itu tidak selalu berarti ada hubungan biologis. Ya, tidak semua kata anak dan kata Bapa itu ada hubungan biologis. Itu hanya menunjukkan keterikatan. Ya. Keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, itu hanya hanya untuk menunjukkan keterikatan. Ya, kata anak, kata bapak. Seperti contohnya anak kunci, ya. Tidak ada bapak kuncinya atau ibu kuncinya. Itu hanya menunjukkan keterikatan antara kunci dan gemboknya, ya. Jadi itu disebut anak kunci. Karena kunci pasti ada gemboknya. Atau ada istilah anak tangga. Tidak ada bapak tangga dan ibu tangga, ya. Apakah anak tangga itu punya bapak tangga dan ibu tangga? Kan tangga tidak bisa beranak, ya. Demikian juga kunci tidak bisa beranak. Tidak ada bapak kunci dan ibu kunci. Ya, ada istilah juga yang lain, ya. Kita tahu, ya, itu hanya menunjukkan keterikatan saja. Keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Kita masuk ke pembacaan Alkitab di Yohanes 1:1-3. Mari kita baca bersama-sama, ya. Yohanes 1:1-3, perikopnya atau konteksnya, firman yang telah menjadi manusia. Saya bacakan, ya. Yohanes 1:1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, huruf besar, ya. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya ulang, ya, ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Dia huruf besar, ya. Dan tanpa Dia huruf besar lagi, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Ya, dari ayat ini kita diingatkan Tuhan, ya, bahwa pada mulanya itu adalah firman. Jadi sejak awal, ya, sejak Tuhan itu ada, firman itu, ya, firman itu merupakan satu kesatuan, ya, dengan Allah. Tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah itu, ya, adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Sudah jelas, ya, di ayat ini, dan itu tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi firman itu kekal, ya. Allah itu kekal. Jadi firman itu sudah bersama-sama dengan Allah sejak awal, ya. Jadi di ayat ini ada kata-kata bersama, ya, bersama. Firman itu sudah bersama dengan Tuhan. Ya, bersama itu menunjukkan hubungan antara pribadi firman dan pribadi
Allah. Ya. Jadi itu suatu hubungan yang erat, yang tidak bisa dipisahkan. Sehakikat, sederajat firman dan Allah itu. Selanjutnya yaitu Yohanes 1 ayat 14. Mari kita buka bersama-sama ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, huruf besar ya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Ya, jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan seterusnya ya, ayat ini tadi yang kita baca. Jadi firman itu menjadi manusia ya, yaitu Tuhan Yesus ya. Ini yang dimaksud kodrat Tuhan, kodrat manusia dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu punya dua kodrat. Yang pertama itu kodrat ilahi ya, dan yang kedua itu kodrat manusia. Ini yang harus kita perhatikan ya. Kalau manusia tuh hanya punya satu kodrat saja, yaitu kodrat manusia. Kalau Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia tadi kan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu punya dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Ya. Jadi kita harus mengerti dulu ya apa itu kodrat. Arti kodrat adalah kedaulatan tertinggi ya, yang tidak dapat dibatalkan atau dirubah ya, karena ditetapkan oleh kuasa tertinggi. Itu kodrat ya. Jadi kita harus mengerti ya bahwa yang disalibkan itu ya, yang disalibkan itu kodrat manusia dari Tuhan Yesus, bukan kodrat ilahinya, tapi kodrat manusianya. Dan kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Ya. Jadi tidak setengah manusia setengah Allah, itu bukan ya. Jadi sepenuhnya itu manusia dan sepenuhnya itu Allah. Jadi Tuhan Yesus itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Dan kita harus mengerti yang disalibkan itu kodrat manusianya. Karena sepenuhnya manusia seperti kita, dia pasti mati ya disalib, karena sepenuhnya manusia. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga ya. Itu karena sepenuhnya itu Allah. Dan Yesus itu sepenuhnya itu Allah juga. Jadi dia membangkitkan dirinya sendiri, tidak ada yang kuasa lain ya yang membangkitkan dia. Yang membangkitkan Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus sendiri yang membangkitkan dirinya sendiri. Ya, karena dia itu Allah. Sepenuhnya Allah. Jadi mana ada Allah dibangkitkan yang lain ya. Allah ya yang punya kekuasaan tertinggi tadi ya, arti kodrat tadi ya. Allah membangkitkan dirinya sendiri ya, karena dia punya kuasa tertinggi tadi ya. Jadi jangan sampai kita salah mengerti ya, seolah-olah Tuhan Yesus itu dibangkitkan oleh kuasa dari yang lain ya. Kalau tidak dibangkitkan kuasa dari yang lain, tidak bisa bangkit sendiri, itu salah ya. Jadi Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya itu manusia. Jadi dia membangkitkan dirinya sendiri dengan kuasa yang dia miliki. Kuasa yang ada pada Tuhan Yesus itulah yang membangkitkan dirinya sendiri dengan kuasanya sendiri. Selanjutnya yaitu di Filipi 2 ayat 6. Mari kita buka bersama-sama Filipi 2 ayat 6. Supaya kita tahu ya, yang mati di salib itu kodrat manusia atau kodrat
ilahi dari Tuhan Yesus. Ya, kita baca di Filipi 2 ayat 6. Kita ketemu ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, saya ulang ya. Jadi ada ayatnya, ya, supaya kita itu tahu yang disalibkan itu kodrat manusianya dari Tuhan Yesus ya. Ini ayatnya. Saya ulang ya. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya sama dengan manusia itu sepenuhnya manusia. Ya. Tuhan Yesus juga di ayat ini sepenuhnya Allah, ya. Jadi waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, ya, turun ke dunia ini, datang ke dunia ini karena kasih-Nya yang begitu besar, yang karena kasih karunia Tuhan Yesus, ya. Kasih karunia itu tak terbatas dan besarnya itu tidak bisa diukur dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, ya. Kasih karunia Tuhan itu sangat besar sekali, ya. Sehingga Tuhan Yesus, ya, turun ke dunia ini menjadi manusia, sama seperti manusia, sepenuhnya manusia, ya. Padahal Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus itu adalah firman, yang pada mulanya firman tadi. Jadi firman itu Allah, firman itu juga Tuhan Yesus. Allah itu firman, Tuhan Yesus itu juga firman. Jadi itu merupakan satu kesatuan, ya. Jadi kita boleh mengerti sekarang, ya, bahwa firman itu menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus itu, ya, turun ke dunia ini, lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita, memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang rusak karena dosa tersebut, ya. Itu dipulihkan dengan kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini, ya, dan kematiannya dan kebangkitannya. Itu yang bisa memulihkan hubungan yang putus, ya, dengan Allah. Jadi saat manusia berdosa, itu manusia putus dengan Allah, ya. Jadi kemuliaan Allah hilang, lenyap, ya, dan potensi dan kualitas Allah juga hilang, lenyap dari manusia. Ya, jadi dan hal ini, ya, bisa dipulihkan dengan karya Tuhan Yesus di kayu salib, ya, dengan penebusan dosa dari penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib, ya, dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, ya, dengan kematiannya dan kebangkitannya, itu Tuhan memulihkan, ya. Jadi kemuliaan Tuhan yang hilang lenyap tadi dikembalikan, dan potensi dan kualitas ilahi yang hilang lenyap tadi juga dikembalikan. Jadi dipulihkan oleh karya Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Kita bersyukur, ya. Ya, kita menerima kembali kemuliaan Tuhan dan menerima kembali potensi dan kualitas ilahi yang hilang tersebut, ya. Jadi kalau kita dipulihkan, ya, kita memperoleh
kemuliaan Tuhan lagi ya, kita memperoleh potensi dan kualitas ilahi lagi, itu otomatis ya pikiran kita itu yang dulunya waktu kita belum dipulihkan itu pikiran kita itu tidak terkendali ya, liar. Pikiran kita itu tidak karu-karuan gitu ya, yang keluar atau melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Itu kita jadi punya pikiran Kristus ya. Di saat kita dipulihkan ya, hati kita yang tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita ya, setelah dipulihkan kita dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, dan lebih peka ya mendengar suara Tuhan. Kehendak kita ya, dulu sebelum dipulihkan kehendak kita mungkin tidak terkendali ya, kehendak kita juga liar ya, tak terkendali. Setelah dipulihkan kehendak kita terkendali ya. Kehendak kita itu bisa selaras ya, seirama, sejalan dengan kehendak Tuhan Yesus gitu ya. Jadi ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Jadi itulah ya pesan Tuhan hari ini yang harus kita perhatikan. Kita masuk ke Roma 3 ayat 23 ya. Mari kita baca bersama-sama Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Di ayat ini ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi kita bisa belajar ya dari ayat ini supaya kita itu tahu ya di mana Tuhan Yesus itu pulihkan hidup kita dan di mana kita harus menjaga bagaimana anugerah Tuhan Yesus itu dikerjakan dalam hidup kita. Ya, bukan hanya teori saja. Ya, itu yang dapat kita pelajari dalam Roma 3 ayat 23 ini. Jadi kita harus berusaha ya untuk sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tak boleh main-main ya. Kita harus sungguh-sungguh ya mempraktekkan ya semua perintahnya, semua kehendaknya, semua kemauannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita harus tahu ya, iman tanpa perbuatan itu juga sia-sia. Jadi kalau kita punya iman ya, iman itu harus kita usahakan untuk bertumbuh ya. Iman kita itu jangan statis ya, jangan kerdil terus ya, jangan tetap saja ya imannya segitu saja ya. Iman kita itu harus bertumbuh. Bertumbuhnya itu harus pesat gitu loh ya. Jangan bertumbuhnya itu hanya sedikit saja, itu tidak sesuai ya dengan firman Tuhan. Jadi iman itu harus bertumbuh pesat. Ya, ada perubahan besar dalam hidup kita. Ya, jangan perubahan itu dalam hidup kita itu hanya sedikit saja ya. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita harus mengerti bahwa iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Ya, kita akan belajar ya. Ada tahap-tahapnya ya, untuk mempraktekkan iman itu harus disertai apa saja ya, supaya iman itu tidak sia-sia. Karena kalau iman saja tanpa
tanpa perbuatan itu sia-sia. Well, perbuatan itu apa saja ya? Yang dimaksud iman tanpa perbuatan, perbuatan itu apa sih ya? Tidak hanya berbuat baik saja ternyata ya. Kita dapat belajar ya dari Alkitab tentunya ya, tapi saya rangkum hari ini ya garis besarnya supaya kita tidak terlalu lama ya terlalu lama membacanya karena bacaannya banyak ya di Alkitab itu, tapi dapat kita simpulkan bahwa kalau kita beriman itu bagus ya, tapi ya iman saja itu tidak cukup. Jadi kita harus meningkat ya, meningkat levelnya. Selain kita punya iman yang kuat, kita juga harus punya kebajikan. Ya, jadi ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama ya, setelah kita beriman, kita harus mempunyai kebajikan. Tentu saja ya, kebajikan ini juga tidak instan ya, tidak tling kita langsung punya kebajikan, tapi butuh proses juga. Ya, jadi semua itu butuh proses, tidak bisa tling kita langsung punya kebajikan gitu ya. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh ya, kita hidup minta hikmat Tuhan. Dalam setiap doa kita minta hikmat Tuhan supaya kita memperoleh kebajikan. Ya, kebajikan itu dari hikmat Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan hikmat Tuhan. Apapun yang kita putuskan ya, kita melakukan apapun itu harus didasarkan ya dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia ya. Jadi hikmat Tuhan itu tidak sama dengan hikmat manusia. Ya, jadi hikmat Tuhan itu yang sesuai ya dengan kemauan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Itu hikmat Tuhan. Cara-cara ya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Itu kebajikan. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan dalam setiap doa kita. Saya sudah lama ya minta hikmat Tuhan ya dalam setiap doa saya. Ada mungkin sekitar sudah 10 tahun lebih mungkin ya. Saya dalam setiap doa saya ya selalu saya sertakan saya minta hikmat Tuhan dalam setiap doa saya ya. Saya juga mintakan hikmat Tuhan ya untuk anggota keluarga saya, orang tua saya ya, saudara saya ya, keluarga besar saya ya, famili dekat, famili jauh, famili dekat ya. Famili dekat tuh saya doakan supaya mereka semua diberi hikmat Tuhan. Jadi tidak hanya minta hikmat Tuhan, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk anggota keluarga saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, dan famili dekat saya juga saya doakan supaya mereka diberi hikmat Tuhan ya. Karena hikmat Tuhan itu lebih berharga dari emas permata, dari kekayaan sebesar apapun ya di dunia ini tidak bisa menyaingi hikmat Tuhan. Ya, itu harta yang tertinggi ya di dunia itu, di dunia ini, yaitu kalau kita diberi hikmat Tuhan. Yang selanjutnya ya, kita naik level yang selanjutnya setelah kita harus berusaha ya mempraktekkan kebajikan dalam hidup kita. Yang selanjutnya level yang lebih tinggi lagi ya setelah kebajikan, yaitu pengetahuan ya. Kita kalau kita sudah mempunyai kebajikan ya, kita nanti akan memperoleh pengetahuan ya. Jadi kita akan mengerti ya apa
pengajaran-pengajaran dalam Alkitab ya, itu kita akan dibukakan oleh Tuhan ya. Hal-hal yang belum kita ketahui ya, itu akan disingkapkan satu persatu kebenaran itu ya, saat kita sungguh-sungguh mau belajar ya apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, baik melalui pembacaan Alkitab ya, melalui kita mendengarkan khotbah di TV atau di radio atau di YouTube ya. Kita akan ditambah-tambahkan ya pengetahuan kita akan kehendak Tuhan, akan kemauan Tuhan. Itu akan dibukakan satu persatu. Dan kita akan mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Asal kita sungguh-sungguh ya mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Level yang berikutnya, setelah kita punya pengetahuan atau mengenal Tuhan dengan lebih dalam, kita meningkat ke level penguasaan diri ya. Jadi kita nanti bisa menguasai diri kita ya, dengan bantuan Roh Kudus tentunya ya, dengan tuntunan Roh Kudus ya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan baik, dengan lebih dalam, otomatis kita akan bisa mengendalikan diri kita, karena di dalam diri kita ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita ya, mengarahkan kita ke segala kebenaran ya. Jadi penguasaan diri kita lebih baik lagi ya. Selanjutnya, setelah kita bisa menguasai diri kita, menguasai emosi kita, selanjutnya kita naik level ke level yang lebih tinggi, yaitu ketekunan. Kita nanti akan lebih tekun ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah ya. Kita akan lebih tekun ya, mengikut Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus ya. Apapun yang terjadi, kita tidak kehilangan iman ya. Kita tetap taat, tetap setia sampai mati ya pada Tuhan. Apapun yang terjadi, ketekunan kita itu lebih bagus lagi ya, lebih tekun maksudnya ya. Dalam mengikut Tuhan Yesus itu kita lebih tekun. Tahan banting gitu ya. Tidak, ibaratnya kalau anak kecil itu tidak cengeng gitu ya. Ada topan badai dikit, udah protes ya, udah protes pada Tuhan, mengeluh ya, sabat ya. Itu namanya tidak tekun. Jadi kalau orang tekun itu pasti akan maju terus meskipun bercucurkan air mata ya. Kita tetap maju di dalam Tuhan. Itu ketekunan. Jadi ketekunan itu butuh tuntunan Roh Kudus juga ya, butuh kekuatan dari Roh Kudus juga. Karena memang tidak mudah ya, di level ketekunan ini makin kencang topan badai yang menerpa kita, makin keras ya, makin dahsyat ya. Tantangan, rintangan dalam hidup kita makin banyak, makin berat. Kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Yang selanjutnya yaitu kesalehan ya. Kalau kita sudah tekun, kita akan meningkat ke level yang lebih tinggi, yaitu kesalehan. Setelah itu meningkat lagi, kalau kita sudah sampai di level kesalehan ini, kita akan meningkat lagi ke level yang lebih tinggi, yaitu kasih ya. Kasih kita pada Tuhan Yesus ya lebih bagus lagi ya. Kasih kita pada saudara seiman lebih bagus lagi. Kasih kita pada semua orang lebih bagus lagi. Amin. Ya, itulah ya pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri sampai di sini acara ini.
Terima kasih ya sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.